Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Wildan dengan NIM 059. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Dr. Bapak Dr. Azid Mirofiko, SEI, ME, dan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah tercurahkan kepada kita semua yang masih diberi kenikmatan sehat walafiat dan juga diberi umur yang panjang bisa menghirup nafas sampai saat ini. Selanjutnya izinkan saya untuk mempresentasikan eh, materi yang saat ini, yaitu akan membahas pengaruh intensitas penggunaan live streaming dan sistem ranking terhadap perilaku konsumtif pengguna TikTok. Saya Muhammad Rizal dengan NIM 059 izin untuk mempresentasikan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang judul penelitian ini. Pertama, penelitian ini berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan Live Streaming dan Sistem Ranking terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna TikTok. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana aktivitas pengguna saat menonton live streaming serta adanya sistem ranking di TikTok dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam mengeluarkan uang. Secara khusus, penelitian ini menyoroti fenomena pemberian gift virtual sebagai bentuk konsumsi digital yang semakin marak, terutama di kalangan generasi muda. Ya, kita tahu kan ya, banyak generasi-generasi yang anak-anak kecil sekarang ya sudah familiar ya, apa-apa live streaming TikTok, ngegif dan lain sebagainya. Ada gambarnya juga itu, contoh live streaming TikTok yang banyak gifnya di sumber akun Basuki Gautama. Selanjutnya, latar belakang penelitian saya ini, perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru. Salah satunya melalui fitur live streaming di TikTok. Dalam fitur ini, pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan kreator serta memberikan gift virtual yang dibeli menggunakan uang asli. Jadi ketika kita mau memberi gift ke salah satu konten kreator ataupun orang yang live streaming di TikTok, itu kita harus membeli gift itu terlebih dahulu dengan menukarkan uang kita. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang dapat memengaruhi perilaku konsumsi, terutama dalam bentuk pembelian impulsif dan pengeluaran yang tidak terencana. Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam praktiknya, pemberian gift sering dianggap sebagai bentuk dukungan atau apresiasi kepada kreator. Namun, sistem dalam TikTok seperti ranking, leaderboard, dan battle life menciptakan suasana kompetitif di antara pengguna. Akibatnya, pengguna tidak hanya memberi gift secara sukarela, tetapi juga terdorong oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, perhatian dari kreator, atau posisi tertentu dalam sistem ranking. Jadi ya, kalau di live streaming TikTok itu kalau misal ada orang yang nge-give ya banyak banget, nah itu ada rankingnya. Nah misal yang pertama itu nge-give 10 juta, yang kedua
yang ranking 2 5 juta, yang nomor 3 2 juta. Nah itu semakin kompetitif, semakin apa ya, kayak berlomba-lomba, banyak-banyakan nge-gift kayak gitu. Selanjutnya, problem gap penelitian. Nah, secara teoritis ya, penelitian sebelumnya banyak menggunakan teori seperti uses and gratification atau social comparison, namun belum menggabungkan konsep gamifikasi dalam sistem ranking dengan intensitas penggunaan live streaming secara bersamaan. Secara empiris, sebagian besar penelitian lebih fokus pada pembelian produk dalam live streaming, bukan pada gift virtual sebagai bentuk konsumsi. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih dalam. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu apakah intensitas penggunaan live streaming memengaruhi perilaku konsumtif pengguna, serta bagaimana sistem ranking memengaruhi keputusan pengguna dalam memberikan gift. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana praktik tersebut dilihat dari perspektif ekonomi Islam, dan apakah fenomena ini merupakan bentuk perubahan dalam praktik muamalah di era digital saat ini. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas live streaming serta sistem ranking terhadap perilaku konsumtif pengguna TikTok. Tujuannya itu ya seperti bagaimana sih pengaruh intensitas live streaming dan sistem ranking terhadap perilaku konsumtif, pengaruhnya itu bagaimana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji praktik pemberian gift dalam perspektif ekonomi Islam, serta memahami bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi bentuk transaksi dalam masyarakat. Selanjutnya untuk landasan teorinya. Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama seperti uses and gratification theory yang menjelaskan bahwa pengguna media memiliki tujuan tertentu seperti hiburan dan interaksi sosial. Selain itu, terdapat social influence theory yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Jadi kasarannya itu seperti kayak lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Teori lain yang digunakan adalah social comparison dan gamification, di mana pengguna cenderung membandingkan diri dengan orang lain dan terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif karena adanya sistem seperti permainan, ya seperti ranking dan reward. Jadi ya kebanyakan kan orang-orang itu sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Kayak misal, orang itu bisa nutup 10 juta, aku harus bisa lebih banyak dari orang itu. Seperti itu. Kayak semacam permainan, banyak-banyakan gift. Selanjutnya, tentang perspektif ekonomi Islam memandang. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus memenuhi prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan akad. Pemberian gift dalam TikTok pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hibah, yaitu pemberian secara sukarela tanpa imbalan. Namun, dalam praktiknya, dalam faktanya saat ini, sering terdapat ekspektasi seperti perhatian dari kreator atau penyebutan nama, sehingga
menimbulkan pertanyaan apakah gift tersebut benar-benar hibah atau justru mendekati ijarah, yaitu imbalan atas jasa. Ya, seperti kadang kita pernah lihat orang-orang yang live TikTok sambil bawa air. Kalau ada orang yang nge-gift, dia disiram. Kalau kayak gitu, kalau ada yang nge-gift misal topi, dia lompat dari ketinggian berapa, kayak gitu-gitu. Selanjutnya untuk variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu intensitas penggunaan live streaming sebagai variabel independen pertama. Yang kedua, sistem ranking sebagai variabel independen kedua, dan perilaku konsumtif sebagai variabel dependen. Ketiga variabel ini digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara aktivitas pengguna di TikTok dengan kecenderungan mereka dalam melakukan pengeluaran. Jadi penelitian ini ada 3 variabel, yakni antara pengaruh intensitas penggunaan live streaming terhadap perilaku konsumtif, dan juga pengaruh sistem ranking terhadap perilaku konsumtif, dan juga yang ketiga, pengaruh intensitas penggunaan live streaming dan sistem ranking terhadap perilaku konsumtif di antara aktivitas pengguna TikTok dalam melakukan pengeluaran uang. Kemudian untuk hipotesis, dalam penelitian ini menyatakan bahwa intensitas penggunaan live streaming berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif. Artinya, semakin sering seseorang menonton live, semakin besar kemungkinan ia berperilaku konsumtif. Selain itu juga, sistem ranking juga diduga memiliki pengaruh positif, dan secara simultan, kedua variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku konsumtif pengguna. Jadi, ya faktanya memang seperti itu. Semakin sering menonton live, maka semakin besar juga kemungkinan ia berperilaku konsumtif. Misal ada yang live jualan baju, kalau itu ya live yang banyak-banyakan gift, maka orang-orang seperti itu akan selalu tertarik untuk mengkonsumtif. Sifat konsumtifnya itu akan selalu keluar. Kemudian untuk metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pengguna aktif TikTok yang pernah menonton live streaming dan memberikan gift. Jadi untuk data kuesioner itu disebarkan kepada orang-orang yang aktif yang pernah menonton live streaming dan yang memberikan gift. Jumlah sampel berkisar antara 100 sampai 150 responden, dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software seperti SPSS atau Smart PLS. Kemudian untuk kebaruan penelitian. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap gift virtual sebagai bentuk konsumsi digital yang masih jarang diteliti dibandingkan pembelian produk fisik. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan 2 variabel penting, yaitu intensitas live streaming dan sistem ranking, serta mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi kebaruan penelitian ini nantinya gift virtual sebagai bentuk konsumsi digital yang masih jarang diteliti dibandingkan pembelian produk fisik. Kebanyakan orang-orang kan
sudah terlalu sering mengkonsumsi barang-barang digital, ya membeli barang-barang digital daripada membeli produk yang secara fisik ya ada wujudnya seperti itu. Kemudian lanjut untuk manfaat penelitian. Di sini secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dalam bidang ekonomi digital dan ekonomi Islam, khususnya terkait perilaku konsumtif di media sosial. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kreator, regulator, dan masyarakat agar lebih memahami dan menyikapi fenomena konsumsi digital secara bijak. Manfaat bagi kreator antara lain untuk bagaimana ia bersikap ketika live streaming. Kemudian untuk regulator, bagi regulator ya, menjadikannya kebijakan peraturan biar tidak terlalu sering berperilaku konsumtif terhadap digital. Dan untuk masyarakat agar lebih memahami dan menyikapi fenomena konsumsi digital secara bijak, jangan sampai boros kita mengeluarkan uang. Nah, untuk kesimpulannya, intensitas penggunaan live streaming memberikan dorongan emosional kepada pengguna, sedangkan sistem ranking memberikan dorongan sosial berupa kompetisi dan pengakuan. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan perilaku konsumtif pengguna, sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kesimpulannya yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas penggunaan live streaming memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif pengguna TikTok. Semakin sering dan lama pengguna terlibat dalam aktivitas live streaming, maka semakin besar kemungkinan mereka mengalami keterikatan emosional dengan kreator serta terdorong untuk melakukan pengeluaran secara spontan. Interaksi real time, hiburan, dan suasana live yang persuasif menjadi stimulus yang mempercepat pengambilan keputusan konsumsi tanpa pertimbangan rasional yang matang. Selain itu juga, sistem ranking dalam live TikTok ini juga berperan besar dalam mendorong perilaku konsumtif. Adanya leaderboard, status top supporter, dan fitur kompetisi menciptakan dorongan sosial berupa keinginan untuk diakui dan mendapatkan posisi tertentu dalam komunitas. Konsumsi tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi sosial seperti prestige, eksistensi, dan pengakuan dari orang lain, sehingga memperkuat kecenderungan pengguna untuk memberikan gift dalam jumlah lebih besar. Secara simultan, kombinasi antara intensitas live streaming dan sistem ranking menghasilkan pengaruh yang lebih kuat terhadap perilaku konsumtif pengguna. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik pemberian gift ini masih memerlukan kajian lebih lanjut karena berada di antara konsep hibah dan ijarah, mengingat adanya unsur sukarela sekaligus ekspektasi imbalan sosial. Oleh karena itu, fenomena ini mencerminkan adanya transformasi praktik muamalah di era digital yang menuntut pemahaman dan penyesuaian agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kemaslahatan. Nah, kemudian terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen, Bapak Dr. Aziz Mirofiko, SPIME, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian ini, dan juga untuk teman-teman yang
memperhatikan. Terima kasih. Bila ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.